Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Pertama-tama saya perkenalkan para pendebat. Sebelah kanan saya ada tim afirmasi. Pembicara pertama adalah Saudari Satniati. Pembicara kedua adalah Saudari Hemas. Pembicara ketiga adalah Saudari Kaila. Pembicara balasan atau kesimpulan adalah Saudari Kaila. Berikutnya saya perkenalkan para pendebat tim oposisi di sebelah kiri. Pembicara pertama adalah Saudari Aida. Pembicara kedua adalah Saudari Afrina. Pembicara ketiga adalah Saudari Humaira. Pembicara balasan atau kesimpulan adalah Saudari Humaira. Bapak dan Ibu, sekarang saya perkenalkan Dewan Juri. Juri pada kesempatan kali ini adalah Ibu Zalfa. Pengatur waktu adalah Saudari Dira. Dikat aja ya. Pengatur waktu adalah Saudari Nadira. Dan saya adalah pemimpin. Dan saya adalah pemimpin sidang Saudari Piska. Sebelum debat dimulai, saya menyampaikan peraturan perlombaan. Pidato substantif memiliki waktu maksimal 5 menit 20 detik. Satu ketukan diberikan setelah 2 menit untuk menandai waktu, dapat melakukan interupsi, dan 2 ketukan diberikan setelah 4 menit untuk menandai sudah tidak dapat melakukan interupsi. Dan ketukan terus-menerus setelah 5 menit 20 detik untuk menandai pidato substantif telah habis. Untuk pidato balasan dan kesimpulan disampaikan maksimal 3 menit 20 detik. Satu ketukan diberikan setelah 2 menit untuk menandai waktu tersisa 1 menit. Dan ketukan terus-menerus setelah 3 menit 20 detik untuk menandai pidato balasan telah habis. Kami himbau kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan alat elektronik dan tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu jalannya sidang atau lomba. Jalannya sidang dan perlombaan. Mosi debat kali ini adalah wanita berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara pertama, tim afirmasi. Kami persilakan Saudari Satniati. Waktu untuk pidato substantif bicara 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk saya berbicara. Saya sebagai tim Pro1 akan membahas betapa pentingnya pendidikan bagi hidup perempuan. Buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, jadi ngurus anak dan suami. Seringkali kita mendengar ucapan seperti ini. Apakah perempuan tidak boleh pintar? Tidak berhakkah perempuan memperoleh pendidikan yang tinggi? Menuntut ilmu adalah hak bagi semua orang tanpa memandang gender. Digarisbawahi di sini tanpa memandang gender. Perempuan tidak hanya sekedar cantik dan feminim, tetapi juga harus pintar dan cerdas. Faktanya, seorang anak yang cerdas terlahir dari ibu yang cerdas juga. Betul sekali, karena seorang perempuan akan menjadi ibu yang tentu saja akan menjadi guru pertama anaknya sejak dari lahir. Ibu harus memiliki ilmu yang tinggi dan cerdas untuk mengajarkan kepada anaknya, agar anaknya pun menjadi cerdas. Perempuan yang pintar dan cerdas akan lebih baik akan lebih bijak kemana ia akan meneruskan jalan hidupnya. Jika para perempuan jangan ragu untuk menempuh pendidikan yang tinggi, karena perempuan dengan pendidikan yang tinggi akan menjadi sangat berarti. Pembicara pertama, tim pemerintah menghabiskan waktu
selama 1 menit 24 detik. Berikutnya, saya akan mengundang pembicara pertama. Tim oposisi, kami persilakan Saudari Aida. Waktu untuk pidato sebagai bicara sangat berbangga dimulai sekarang. Terima kasih atas moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab. Kenapa sih wanita tidak perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi? Pertama, tidak ada biaya sekolah. Dan semua orang itu kaya seperti Anda. Dan untuk masalah beasiswa, dan semua orang itu pintar. Dan yang kedua ada realita. Mau sekolah setinggi apapun, mau S1, S2, S3, kalau ujung-ujungnya gak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu percuma. Contohnya, gak mungkin kita sedang memasak itu kita bakal menghitung volume berapa derajatnya kita memasak. Dan yang ketiga, jodoh gengsi. Kalau kita pintar belum tentu orang mau sama kita. Ada juga orang yang minder. Dan kalau kita ketemu orang yang sama-sama pintar, belum tentu yang pintar itu bakal menerima kita. Pembicara pertama, tim oposisi menghabiskan waktu selama 46 detik. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara kedua, tim afirmasi. Kami persilakan Saudari Hemas. Pertama, saya akan membahas tentang ketidakmampuan. Dalam ketidakmampuan, kita bisa mencari alternatif lain, seperti dengan menggunakan beasiswa yang sudah difasilitasi oleh negara. Namun, dari negara. Mungkin memang tidak semua orang mampu mengejar beasiswa. Tapi jika kita lihat, jika kita ada kemauan dalam mengejar beasiswa tersebut, maka kita dapat pertama, saya akan membahas soal ketidakmampuan. Dalam ketidakmampuan, kami masih mempunyai banyak alternatif lain. Seperti contohnya adalah beasiswa yang sudah difasilitasi oleh negara untuk kita sebagai manusia, sebagai warga yang tidak sebagai warga yang mungkin tidak mampu dalam biaya di soal pendidikan. Mungkin memang ada beberapa yang tidak mampu mengejar beasiswa, tapi dengan keinginan yang tulus, yang kuat, kita dalam keinginan dengan keinginan kita yang kuat, insya Allah apapun caranya pasti akan ada jalan. Interupsi, menurut saya tidak ya, karena pertama kan kita perlu biaya, yang kedua kan ada alternatifnya yaitu beasiswa. Kan kalau misalkan kita mau mengejar beasiswa, kita harus sungguh-sungguh. Maksudnya di sini sungguh-sungguh, apakah ketika kita sedang TK kita harus memaksakan diri, kita ditindas oleh diri kita sendiri, ayo kamu belajar, kamu gini-gini. Karena kan dari TK nih, bilang kamu pintar di TK, dimaksudkan sungguh kan berarti dari TK kamu harus sudah pintar agar masuk ke SD negeri yang pintar, biar dapat pendidikan yang lebih, ke SMP yang lebih bagus, dan ke SMA yang lebih bagus, sehingga baru dapat diterima kuliah. Masa kita harus menentukannya itu dari kecil. Tentu saja dalam kehidupan kita, yang paling penting itu adalah pendidikan. Kalau pendidikan itu akan kita bawa sampai nanti. Tapi bagaimana interupsi? Lalu bagaimana dengan mental health anak-anak, terutama Gen Z yang sangat amat lemah dibandingkan dengan yang terdahulu, yang baru dibeli saja langsung diri dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya peran orang tua sebagai pembimbing kita, anak-anak, dalam menemani setiap kontak setiap anaknya. Mungkin kita juga sebagai orang tua nantinya tidak harus selalu nge-push anaknya untuk selalu belajar. Kita juga mungkin harus memberikan sedikit hiburan agar anak tidak stres. Dan itu
fungsinya pendidikan. Karena dari situ kita belajar bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana cara mendidik anak yang benar, dan bagaimana caranya agar anak menjadi pribadi yang lebih baik. Izin lanjutkan untuk poin kedua ini, yang pendidikan itu tidak dibawa ke kehidupan rumah tangga. Sebenarnya di kehidupan rumah tangga itu banyak sekali faktor yang akan menggunakan dari pendidikan. Itu contohnya itu tadi soal perhitungan ya. Dalam perhitungan itu pasti di rumah tangga itu ada soal kami mengelola keuangan. Itu Instruksi, maksudnya kan kalau misalkan untuk perhitungan itu kan bisa aja kita pelajari di SMA. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke S1, S2, S3. Di SMA aja kan udah dipelajari perkalian, pertambahan dengan aljabar. Dengan melanjutkan pendidikan, tentunya kami mendapatkan ilmu yang lebih berkualitas daripada lulusan SD, SMP, maupun SMK ataupun SMA untuk membimbing keturunan kita selanjutnya agar menjadi generasi menjadi lebih baik tentunya untuk depannya. Karena generasi anak-anak kita nanti itu akan sangat berpengaruh untuk dunia ke depannya. Izin lanjutkan, tentunya sebagai wanita yang berpendidikan, kita juga harus mencari pria yang berpendidikan. Jangan asal memilih pria yang tidak bertanggung jawab, tidak setia, karena kita mencari pria itu untuk melanjutkan kehidupan, yaitu menikah. Karena menikah bukan hal yang sandaran, dan itu adalah hal yang sangat sakral. Dengan menikahi pria yang berpendidikan, tentunya keturunan kita pun akan menjadi cerdas dan akan berguna bagi bangsa dan negara untuk depannya. Lewat. Berikutnya saya akan mengundang pembicara kedua tim oposisi. Kami persilakan saudari Afrina. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya bicara. Sebenarnya itu, kenapa sih menurut saya wanita itu nggak perlu berpendidikan tinggi? Kan biasanya wanita itu kan selalu ingin mengejar karir ya. Kalau misalkan yang punya itu, menurut saya itu enggak. Kenapa? Karena sebenarnya dalam pernikahan itu kan yang wajib menafkahi adalah pria dan bukan wanita. Jadi wanita juga kuliah lama-lama juga S1, S2, S3 terus kerja buat apa? Kalau misalnya kan nafkah itu sebenarnya nafkah utama dari laki-laki. Dan kedua, cewek juga tuh nggak wajib kerja. Yang wajib menafkahi adalah pria di dalam agama itu sudah tersebutkan kan. Terus misalkan oke lah wanita tersebut nggak bekerja, terus kalau cerai gimana? Ya kalau cerai kan nggak perlu kuliah juga, maksudnya tuh nggak perlu interupsi. Kita sebagai istri pastinya tidak selalu bergantung kepada uang suami. Seperti mungkin kita untuk membeli barang-barang pribadi seperti skincare, makeup, selagi kita masih bisa disuntik atau enggak, untuk tidak selalu membebankan suami. lalu gunanya suami itu apa? Kita menikah untuk apa sebenarnya? Memang kewajiban suami adalah menafkahi istri, tapi dengan cara kita mengurangi pengeluaran suami akan bangga pada istrinya sendiri, dan uang yang istri peroleh juga dapat menambahkan tabungan rumah tangga yang akan sangat berguna untuk jangka panjang. Ini maksudnya nggak semua orang itu kan sama ya, semua orang kan pasti berbeda-beda. Belum tentu ada suami yang punya kerja. Gitu. Maksudnya kan istri kerja, saya juga kerja. Suaminya merasa kayak aku tuh nggak untuk menafkahi suami. Oleh karena itu kan kita harus memilih suami kan, seperti yang Anda sebutkan. Dari itu kita harus pintar-pintar dalam memilih suami itu, karena kita harus mencari suami yang selalu mendukung istrinya bagaimanapun apapun yang akan istri lakukan. Itulah contoh suami yang baik.
Pembicara ketiga, tim oposisi menghabiskan waktu 1 menit 30 detik. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara ketiga, tim afirmasi. Kami persilakan Saudari Kayla. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara ketiga, tim afirmasi. Kami persilakan Saudari Kayla. Terima kasih kepada moderator. Gue langsung to the point. Pekerjaan ini ya? Langsung aja, langsung aja. Gak usah terima kasih, gak usah. Langsung aja. Banyak wanita yang berpendidikan tinggi bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Karena seorang wanita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pendidikan tinggi untuk hidup lebih baik ke depannya. Tentunya menjadi seorang ibu rumah tangga harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas untuk membimbing anaknya agar menjadi pribadi yang baik, karena seorang ibu yang pintar akan melahirkan anak yang pintar juga. Pembicara ketiga, tim pemerintah menghabiskan waktu selama 26 detik. Untuk menutup debat, kami persilakan pembicara balasan pertama dari tim oposisi, Saudari Humaira. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Menurut saya, seorang wanita tidak perlu berpendidikan tinggi-tinggi. Ketika dewasa, wanita cukup menjadi istri dan orang baik saja dan berfokus mengurusi keluarganya. Pembicara balasan tim oposisi menghabiskan waktu selama 15 detik. Lomba debat telah berakhir. Para pedebat, silakan menunggu untuk memberikan waktu bagi Dewan Juri menganalisis dan memutuskan hasil debat. Untuk debat kali ini, pembicara terbaik dimenangkan oleh Afina dan dimenangkan oleh tim afirmasi. Kita sampaikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri, para pedebat yang telah membuat debat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.